Halo, balik lagi di Koma Kopi malam di obrolan warung kopi. kopi. Yes, kali ini kita mau grebek, bukan mau sih. Iki Ya. lagi grebek markas Soreng. Ya, ini sedikit tersasar lah. Grebek. Di mana ini enggak tahu ya. Ini ada mas-mas yang gagah-gagah dengan Metal. Saya ngaku foto mas. Iya, ini kayak metalan apa ini? Ngomong-ngomong di mana gitu? Ini sekarang sama mas-mas mungkin bisa Oh iya, diperkenalkan perkenalkan dulu ya. mas. Monggo. Enggak Mas Saiful. Ya, kenalkan nama saya Saiful, Ketua Karma Soreng Indonesia. Tempatnya di Menongo. Oke, nanti. Saya Mas Hadi, biasa dipanggil Jiwa. Saya Ketua Dewan Pembina Karma Soreng Indonesia. Monggo Mas Wida. Saya Wildan Asrori, saya sebagai Humas Karma Soreng Indonesia. Mas Coki saya. Dewan Pembina. Biasa dipanggil dengan Ucek. Saya selaku pengurus pusat Karma Soreng Indonesia. Untuk kali ini kita dari Kopi Malam sebenarnya pengen silaturahmi menjelang hari Lebaran. Jadi kita tag sebelum hari Lebaran. Perkiraan tayang habis Lebaran lah ini. Ya, plus tunggu aja. Kita jalin silaturahmi santai-santai yang Ya, kan boleh ini. langsung kata tak keinginan kan. Kan apa ya, ngobrol ini yang pertama sebelum lebih jauh Soreng ini apa ya mas? Itu kok saya sering lihat orang pakai baju Soreng kayak gitu. Mas Amit ngambil korek. Monggo. Nah, ini Soreng yang mana? Soreng yang belakangnya G apa yang K? Kalau yang G, ya maaf, kami tidak tahu. Oke. Nah, kalau yang ini dipakai mas yang Kalau belakang yang K, ini. yang K ini, Ini Mas, di shot. Mas ini. Di shot, tunjukkan ke kamera. Oh. Biar Wes. rokok itu. Yoi. Nah, itu. Oke. Soreng ini berawal dari pemuda kampung sini. Iya. Dan Kamu- dengan nama awal Soreng Agen Dosa. Awal Agen Dosa itu di tahun 99-an. Oh, malah berdiri tahun 99. 99. Nah, Oke. tak lama dari itu ada sesepuh apa ya, maksudnya Tokoh masyarakat. lah. Itu mempunyai Saran. biar namanya diganti. Iya, Masa Agen Dosa. Sewar mas agen dosa mas. Kok tiba-tiba bikin apa ya? Ya perkumpulan namanya agen dosa itu maksudnya gimana? Ya situ. Karena kan kita dulu itu masih muda, masih belum tahu apa-apa lah. Oke. Jadi kita di situ syukur buat nama, gak ada maksud tertentu. Oh, Terus kreatif ya. kita rubah menjadi Karma Soreng dengan lambang kapak bola balik. Nah itu mungkin apa ya? Ada Ntar ditampilin. nanti aja Cari. Iya. Enggak mungkin ada maknanya atau apa gitu. Logo kapak bola balik itu ya gimana ya? Yes, cuma itu perlambang lah. Kejantanan. Kejantanan. Oh, sama terinspirasi teko geng kapak. Sing di Cino ya. Ya, film kubu Film. Antel. Oh iya. Iya, dulu juga TV belum banyak, ada Oh, iya, TV. iya, Nggak iya. ada inspirasi. Iya, mau sama Iya. gitu. Aduh, iya. Karena era 90-an kan banyak geng Mas ya. Geng desa, geng motor. Kalau sekarang kan gangster. Kalau dulu hanya geng sebutannya. Tahu. Ya geng desa kan banyak. Ah, Setelah berubah dan kita ganti dengan lambang kapak itu ya setelah di tahun 2003 2004 kita mulai berpikir lagi untuk membuat logo yang baru biar tidak ekstrim yang seperti dipikirkan itu kapak bola balik itu. kapak. Nah, makanya kita berpikir gimana caranya logo ini bisa diterima di masyarakat. Oke. Kita membuat PIS dengan logo PIS itu dengan dua naga Dua naga kanan itu kiri. mulai kita buat. Itu tahun berapa mas untuk pergeseran logo? Ya sekitar 2003 2004 2003 2004. dan mulai anak-anak sudah banyak tuh yang bergabung. Loh, awalnya juga itu umum loh, jangan sangkut pautkan dengan
organisasi manapun Oke. itu umum. Umum. Jadi anggota kita ya umum gitu. Siapa aja boleh gabung. Setelah mereka sudah banyak dan kita anak-anak itu pengen buat kaos lah biar dikenal, biar apa ya, jadi apa ya, Bangga. jadi diri ya, jadi diri. Bangga. Mulai kita simpelkan lagi, karma sorengnya itu mungkin disimpan dulu dan kita membawa nama soreng itu, nama soreng, terus lambangnya juga yang itu yang dipakai. Oke. Nah, sebelum itu juga ada saudara-saudara kita yang mempunyai inisiatif apa gambar yang berbentuk orang membawa kapak dan membawa kepala manusia ya. Itu kan terlalu ekstrim makanya Orang lihat kan. makanya tidak kita pakai. Oke. Tidak dipakai dan kita tetap pada logo yang itu, yang simpel itu dengan pis 2 naga. Setelah itu kita berjalan dan mulai dikenal, ya terutama di Lamongan dikenal dulu. Nah, setelah di Lamongan kita berubah alih menjadi komunitas. Itu di sekitar tahun 2007-an lah, 2007-an gitu. udah geser ke komunitas. Komunitas. Nah, kita bergerak ya gini, kopdar, ngopi bareng, penggalangan dana, terus sedekah bareng. Berarti ini ya apa? Tujuannya di satu komunitas soreng ini sosial. Sosial. Jadi kita berpikir untuk maju. Ya. Jadi dari itu tadi kopdar mendapat uang dari anggota ya, terus di sedekah ke ya mungkin fakir miskin yang ada di sekitar kita, enggak yes. Gimana lagi? Jauh-jauh. Sorry mas, rotok ngelek aku. Soalnya sepemahamanku, sekilas isu yang beredar di masyarakat, soreng ini sepemahamanku gangster. Nah, kan untuk sudut pandangku tentang gangster ini kurang lebih seperti di Amerika, sing gangster serem-serem ngono. Ternyata setelah Saman kasih penjelasan tentang sosial itu, anjir geser banget ini. Oke. Nah, mulai di situ kita bentuk apa ya, maksudnya koordinator daerah ya, isu itu sedekah bareng dan pola pikir anak muda sekarang kan kreatif. Membuat kaos, membuat apa ya, logo-logo yang itu menghasilkan dana, dan dana itu kita masukkan ke kas itu tetap kita pakai menjadi sedekah buat fakir miskin sekitar kita. Oh, berarti ini ya apa? Kayak soreng yang akan tahu juga kadang di luar kota Lamongan juga Iya. itu tetap ada koordinatornya Tetap juga. ada. Berarti ini kayak udah organisasi apa ya? Kelompok ya, kelompok besar gitu sebenarnya. Cuman udah terorganisir lah. Berarti udah terkontrol gitu. Mungkin kita apa ya, berawal dari anak-anak jalanan yang punya kreativitas itu yang kita Ingin rangkul. bermanfaat untuk masyarakat. Jadi gini mas, tadi ada yang kelewatan sebenarnya. Kita coba ke belakang sebentar, kita harus memahami konteks dulu ya. Iya. Era tahun 90-an itu hukum tidak seketat sekarang mas, tidak sekompleks sekarang. Jadi gangster udah biasa dulu mas. Tawuran antar desa itu biasa dulu, Mas. ya toh? Coba di Surabaya di mana biasa dulu, karena hukum tidak seketat sekarang gitu loh. Nah, seperti anak-anak yang pakai gambar pecok, pakai kepala, itu kan dulu tidak seketat begitu. Sekarang melanggar etika hukum namanya. Makanya tidak dipakai, gitu, karena ada etika hukum di situ. Kalau cara hukum sosial sih tidak melanggar ya, tapi ada etika hukum itu. Kita ngajak perdamaian, tapi masa simbolnya kepala dipakai, kan tidak etis, tidak etika lah. Jadi kita harus punya pola pandang konteks dulu. Era 90 seperti apa hukum, era tahun 2000-an itu seperti apa hukum. Apalagi sekarang ada undang-undang IT, waduh berbahaya sekali. Ngomong gitu udah pasal ujaran kebencian.
Jadi kita harus paham dulu konteksnya, Oke. biar kita bisa merangkai konstruksinya. Ini Ini penting lanjut Mas. lanjut cerita Oke, ya. iya, Pak, Nah, Mas. Oke. Setelah itu berjalan dan kita berusaha untuk berpikir maju ke depan. Nggak mungkin lah maju ke belakang ya, maju itu ke depan. Sip. Kita mulai berpikir biar tujuan anak-anak ini bisa tersampaikan. Nah, kita buat badan hukum, kita badan hukumkan, gitu. Monggo. Kita badan hukumkan, tepatnya di tanggal 13 bulan Oktober tahun 2002. 2022. Nah, 2022 ya, 2022. Terus itu. Wih, ini benar-benar bergeser ya Mas. Pola pikirku tentang gambaran soreng itu seperti apa. Jadi untuk soreng sendiri Mas, itu seperti penjelasan awal kan soreng ini dari sekelompok anak desa sampai akhirnya bisa internasional loh sekarang. Nah, itu perjalanannya kan Iya. nggak susah Mas. Iya dah, saya tahunya dari sampean. Aduh. Soalnya apa ya kan tahu pakai itu tadi kan yang berbelakangnya NK ini ya di mana-mana wis ketemu di Jadi mana-mana. kita mengikuti pola kupu-kupu lah. Iya, iya. Dari ulat yang dibenci orang, Oke. ya, yang dibenci orang, jijik, sampai kita menjadi kepompong dan kepompong itu menjadi kupu-kupu, yaitu yang mau disampaikan sore. Tak berproses. Indah sekali. Dari gangster, kemudian menjadi komunitas, komunitas menjadi perkumpulan. Gimana? Coba-coba Rek. dulu gangster, coba kita terapkan sekarang gangster soreng. Apa yang terjadi? Nggak lama ketangkap semua mas. Iya, Sekarang polisi kita tuh hebat-hebat. Langsung. Beneran. Di Pasti pikiranku terbaca. itu gangster soreng pasti perdagangan gelap nih kan. Kalau Like dulu itu gangster kan- tawuran mas. Dulu tawuran. Tapi di era 2000-an awal bener-bener wajar banget tuh. Wajar itu era segitu wajar. Hukum enggak seketat sekarang. Sekarang dulu enggak ada handphone, enggak ada CCTV. Sekarang Wah siap. nah CCTV ada, handphone ada. Obat didik udah ketahuan. Gerak dikit udah terbaca kita. Ngeri sih. Ngeri. Tapi ada sedapnya, ngeri sedap. Waduh, film dong. Jadi Rek, buat kalian semua yang nganggep soreng serem, iya serem sih tampilannya. Tampilannya. Don't just be cover. Oke. Gagah-gagah. Menurut panjenengan gimana? Awal melihat soreng itu yang gondrong-gondrong apa? Pandangan jenengan. Kalau di pikiranku Mas, Hmm. metalan Mas. Metalan serius. Kita. Kan cocok loh. Iya, iya. Tampilan terus. Ya. Tapi kalau soreng begini. Kalau kita kan begini. Oh iya. Kita kan itu kan dari sisi luar. Oke. Dalamnya gimana? Hatinya. Ngeri sih. Hello Kitty mas. Kata sekarang unyu-unyu. Berarti bener ya kalau di pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya. Kenalin sih Rek. Ojo langsung ngejudge bahwasanya tapi sorry tak ralat. Ya. Pasti ada dong beberapa oknum di anggota. Pasti nggak semua bisa terkontrol. Di luar kontrol pasti ada. Untuk hal-hal itu pasti punya penanganan. Ya. Antisipasi untuk hal-hal itu, edukasi tentang anggota-anggota yang Misal, baru. saya kasih misal. Ada anggota kita ya Oke. yang melakukan soreng, pasti akan terbaca oleh koordinator daerah masing-masing. Oh, Itu si X ikut konvoy mas. oke. Kita panggil, sama ngapain di konvoy? Diajak temen mas. Jangan diulangi lagi ya. Siap mas, ikuti aturan soreng. Siap mas, udah. Apabila ditegur dengan lisan, kita bina lagi masih begitu, ya mau tidak mau kita keluarkan mas. Nanti marwah soreng nanti rusak, karena ulah oknum ya, ulah oknum. Jadi orang kan bertanggung jawab butuh hukum atas dirinya sendiri. Masa saya pakai soreng, terus saya bacok sampean, masa ketuanya yang di penjara? Kan ya tidak. Iya, iya. Iya. Kan begitu. Sampean pakai soreng, mukulin orang, masa Mas Saiful di penjara, saya di penjara.
Kan nggak bisa begitu Nggak bisa loh. gitu, Kecuali kalau Mas Saifullah nyuruh Dik pukulin itu. Iya. Baru ini di penjara. Nah, itu kan urusan pribadi. Pribadi, oknum. ha. Oknum. Udah. Untuk pengenalan awal tentang Soreng itu gimana? Wis mulai geser kan otakmu. Untuk episode 1 ini cukup menarik sih. Iya. Kita Dari apa ya? Sing takut kan kalau ada seorang pas anjir itu iya sih. Jujur waduh aku gak berani. Ada apa-apa gitu. Ternyata kan ini organisasi sosial ya. Yang tujuannya kedamaian, penyebaran kedamaian. Kita lanjut lebih dalam lagi di episode 2. Tunggu aja di episode 2. See you next time. Bye bye.